Pasca penangkapannya pada Rabu 7 Juli 2021 atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba oleh Satres Narkoba Jakarta Pusat, pasangan selebriti Nia Ramadhani dan Ardi Bakri akhirnya dimunculkan ke publik. Dengan mengenakan baju tahanan berwarna merah hingga topi bermerek serta masker, seperti apa penyesalan Nia Ramadhani hingga ia pun meminta maaf kepada keluarga dan anak-anaknya sambil menangis terisak. Lantas, apa arti tangisan Nia Ramadhani hingga sang suami pun terlihat memeluknya? Usai 5 hari ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juli 2021, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dikabarkan sudah menjalani rehabilitasi. Namun benarkah meski keduanya menjalani rehabilitasi, ancaman hukuman penjara selama 4 tahun tetap mengintai Nia dan Ardi Bakri? Dan seperti apa pula kehebohan di media sosial mengenai kemunculan hashtag maaf untuk Nia Ardi hingga para selebritis pun turut beramai-ramai memposting foto Nia Ramadhani hingga menceritakan tentang kebaikannya. Lantas benarkah pula keluarga besar Bakri sudah memaafkan Nia dan Ardi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tersandung kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, pasangan selebriti kondang Nia Ramadhani dan Ardi Bakri akhirnya dimunculkan ke publik oleh pihak kepolisian pada akhir pekan kemarin. Pasangan suami istri yang tertangkap pada hari Rabu 7 Juli 2021 itu tampak mengenakan seragam tahanan berwarna merah ditambah masker dan topi yang menutup hampir sebagian wajah mereka. Dengan membawa secari kertas, Nia membacakan penyesalan dan permintaan maafnya kepada keluarga besar, anak-anak, serta orang terdekatnya sambil menangis. Sementara, di sampingnya sang suami Ardi Bakri yang juga berstatus sebagai tersangka terlihat memeluk pundak Nia seolah sebagai bentuk dukungannya kepada sang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua yang hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, pihak kepolisian, tim pengacara, dan semua yang hadir di tempat ini, termasuk yang akan mendengarkan saya baik secara langsung maupun tidak. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja, dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi yang saya kasihi, orang tua saya dan seluruh keluarga besar, yang terutama anak-anak saya, Mikaela, Mana,
dan Magika. Dan yang terutama buat saya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua doa dan dukungannya. Wassalamualaikum. Bahwa ada perlakuan yang berbeda terhadap tersangka. Ini perlu kami luruskan. Bahwa saat rilis yang pertama, saat itu tersangka sedang dibawa ke Lakesda untuk diadakan pemeriksaan rambut dan darah. Mengingat ini adalah kasus yang menjadi sorotan publik. Jadi selain urin, kami pastikan melaksanakan pemeriksaan rambut dan darah. Melihat sikap Nia Ramadhani saat membacakan permohonan maafnya, psikolog sekaligus pakar ekspresi Poppy Amalia menyebut bahwa artis berusia 31 tahun itu sesungguhnya dalam kondisi depresi yang teramat dalam. Meski memakai masker dan topi hingga sebagian wajahnya tertutupi, lewat verbal konten dan intonasi serta gerakan tubuh dapat dibaca bagaimana sebenarnya perasaan Nia pada saat itu. Apa arti air mata Nia Ramadhani saat mengucapkan permintaan maaf? Lantas, bagaimana dengan sikap sang suami Ardi Bakri yang terlihat sesekali memeluk pundak sang istri untuk menenangkannya? Pada saat bicara saya, itu bergetar saya. Jadi kalau misalnya suara bergetar itu menandakan bahwa ada reaksi emosi di situ. Isak tangisnya ini, kalau isak tangis gitu aja, itu isak tangisnya yang biasa. Tapi ini sampai sesek ya, gitu loh. Berarti sedih sekali, sedih banget gitu loh. Sedih yang mendalam, sedih yang sangat amat mendalam. Mas Ardi di sini langsung memeluk istrinya ya, gitu kan. Mbak Nia dipeluk di sini. Dipeluknya ini bukan sekedar dipeluk seperti biasa seperti itu, tapi dipeluknya ini adalah dipegang karena kiri kanannya dipegang. Itu memberikan gambaran adalah mensupport untuk memberikan kekuatan agar Mbak Nia bisa berbicara dengan kekuatan yang ia transfer, gitu loh. Membuat istrinya tegak untuk bisa bicara. Usai 5 hari ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juli 2021, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri resmi menjalani rehabilitasi. Namun benarkah meski keduanya menjalani rehabilitasi, ancaman penjara selama 4 tahun tetap akan mengintai Nia dan Ardi Bakri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Pemirsa Intens Investigasi, pasca ditangkap oleh Satres Narkoba Jakarta Pusat pada Rabu 7 Juli 2021 lalu, Nia Ramadhani dan sang suami Ardi Bakri kini telah menjalani rehabilitasi sejak Minggu 11 Juli 2021 kemarin. Ya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi menyatakan bahwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah menjalani asesmen. Dan dari hasil asesmen tersebut merekomendasikan pasangan ini untuk menjalani rehabilitasi. Kuasa hukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakri pun membenarkan jika Nia dan Ardi sudah diserahkan ke BNN untuk menjalani rehabilitasi sesuai dengan tujuan bahwa pasangan tersebut berhak mendapatkan pengobatan hingga kedepannya tetap akan menghadapi proses hukum yang harus dijalani.
rehabilitasi ini itu bukan dilaksanakan oleh penyidik. Ada permohonan dari keluarga, kita fasilitasi, dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu oleh BNN yang isinya ada Polri, Kejaksaan, dokter, psikiater, dan lain sebagainya, di luar penyidik, di luar Polres Jakarta Pusat. Sudah berkoordinasi dengan BNN dan sudah diserahkan ke BNN menurut info. Saya hanya berusaha memastikan bahwa mereka ini betul-betul mendapatkan hak untuk direhabilitasi, karena itu adalah perintah undang-undang. Adapun prosesnya, tentu saja pihak kepolisian akan menyerahkan ini, akan mengkomunikasikan maksud saya dengan pihak BNN. Yang melakukan asesmen itu, pemeriksaan itu adalah BNN, bukan juga kepolisian gitu. Dan itu sudah dilakukan, makanya rekomendasinya keluar. Setelah saya yakin semua sudah clear semalam itu, sudah ada rekomendasi kan, alhamdulillah ya, saya setidak-tidaknya tujuan awal kita untuk memberikan pengobatan di awal sesegera mungkin ini sudah terwujud gitu. Tinggal berikutnya kita hadapi proses hukum misalnya begitu, dan beliau berdua ini kan memang sudah menyatakan dengan sungguh-sungguh akan mentaati hukum. Rehabilitasi adalah sebuah proses intervensi yang tujuannya adalah membantu seseorang yang mengalami masalah psikologis ataupun sosial. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk membantu seseorang bisa kembali ke masyarakat dengan lebih adaptif. Ya, pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kini mulai menjalani rehabilitasi pasca dilakukan penahanan oleh penyidik terkait penyalahgunaan narkotika. Menurut keterangan pihak kuasa hukumnya, Nia dan Ardi dinilai merupakan korban dalam praktik penyebaran narkoba, sehingga keduanya pun harus menjalani rehabilitasi dibanding dengan hukuman penjara. Namun demikian, meski Nia dan Ardi telah menjalani rehabilitasi, proses hukum terkait penyalahgunaan tetap berjalan, serta penyidik pun kini telah membongkar pihak pengedar yang mensuplai barang narkotika yang digunakan Nia dan Ardi Bakri. Lantas, benarkah meski keduanya telah menjalani rehabilitasi, namun ancaman hukuman penjara selama kurang lebih 4 tahun tetap akan mengintai mereka? Pasal 127 sebagaimana yang hasil penyelidikan kami tentang pengguna narkoba ini diwajibkan untuk melakukan atau dilaksanakannya rehabilitasi. Itu adalah kewajiban undang-undang. Dan kemudian dengan rehabilitasi ini bukan perkaranya tidak dilanjutkan, tidak, perkara tetap kami lanjutkan. Kami bawa ke sidang, nanti akan divonis oleh hakim, di mana ancaman maksimalnya adalah 4 tahun. Ini yang perlu diluruskan. Sasarannya itu adalah mengobati mereka. Jadi tidak akan tercapai tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi itu, pemberantasan narkotika itu. Pertama ya betul-betul sungguh-sungguh ke bandar, ke pengedarnya, cari mulai dari yang paling besar sampai pengedar yang kecil-kecil, nggak ada ampun. Kalau itu sih hukum seberat-beratnya. Tapi para pengguna ini kita dukung betul untuk dilakukan rehabilitasi kepada siapapun, bukan kepada Bu Nia saja atau sama Pak Ardi, kepada siapapun. Tapi tentu saja ini kembali kepada hasil penyidikan. Bagaimana polisi meyakini berdasarkan alat bukti yang ada, ternyata mereka itu penggunakah, dikualifikasikan atau sebagai pengedar. Tentu polisi yang lebih tahu. Jadi bukan berarti juga membeda-bedakan kalau ada beberapa saya baca gitu, seolah ada perbedaan perlakuan, tetapi sesungguhnya tidak. Ini kan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikannya seperti apa. Kalau dia betul-betul pengguna, hanya pasal pengguna, nggak ada cara lain kecuali direhabilitasi. Tapi tentu saja ini ada proses-proses yang mesti dilalui, dan bagi kalau sudah dibawa ke pengadilan harusnya hakim bisa melihat itu. Ketika sudah ada rekomendasi untuk direhabilitasi, jangan kemudian dia dimasukkan ke penjara, karena kasihan, itu bukan penyelesaian.
Dan seperti apa pula kehebohan di media sosial mengenai kemunculan hashtag Maaf untuk Nia Ardi hingga para selebritis pun turut beramai-ramai memposting foto Nia Ramadhani hingga menceritakan tentang kebaikannya. Dan benarkah keluarga besar Bakri sudah memaafkan Nia dan Ardi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri memang membuat banyak pihak terhenyak. Di mana banyak yang tak menyangka mengapa Nia dan Ardi memilih menggunakan barang haram yang dilarang oleh hukum tersebut. Nia pun yang biasanya tampil ceria kini hanya bisa tertunduk kala digelandang oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Nia dan Ardi juga banyak mendapatkan dukungan semangat dari sahabat-sahabatnya sesama selebritis hingga mereka pun ramai membuat tagar maaf untuk Nia Ardi. Di antara selebriti yang mendukung Nia dan Ardi seperti Jessica Iskandar, Marsyanda, Caca Frederica, Mua Kondang Buba Alfian, hingga Raffi Ahmad. Lantas seperti apa pengakuan Nia Ramadhani pada 2018 silam terkait pengguna narkoba yang layak mendapatkan kesempatan kedua? Menurut aku ya, dalam kehidupan dunia keartisan itu semuanya dari dulu aku umur 14 tahun itu dunia itu udah ada kok gitu, dunia narkoba sekelilingnya. Itu tergantung iman orang masing-masing mas menurut aku gitu. Dari aku kecil juga tawaran narkoba segala macam itu semua udah ada dari dulu, bukan cuma di klub aja. Dan kalau misalkan takut narkoba apa segala macam ya tergantung balik ke diri sendiri sih gitu. Dari dulu di saat-saat aku syuting segala macam kan saat kita ya apalagi masih kecil-kecil ya pasti ada yang nawarin. Cuman kan emang tergantung dari orang tua ngedidik kita dan orang tua aku udah ngasih lihat contoh kayak gimana-gimananya. Jadi emang udah ditanamin diri sendiri gitu. Jadi nggak perlu. Kalau menurut aku sih kalau udah pribadinya udah kuat ya nggak perlu takut. Mungkin dia korban atau mungkin apa, tapi setelah keluar kan orang bisa berbuat jadi baik. Orang harus dikasih kesempatan kedua menurut aku. Apalagi kalau emang kerjaan utamanya jadi artis, kalau emang harus diberhentiin padahal dia udah bener, dia udah mau berubah, kan kasihan gitu. Menurut aku sih setiap orang mempunyai kesempatan kedua. Terjerat kasus penyalahgunaan narkoba hingga diketahui telah mengkonsumsi barang haram seperti sabu dalam kurun waktu 5 bulan terakhir, tentu saja Nia Ramadhani dan Ardi Bakri telah mencoreng nama baik keluarga besarnya. Tak hanya perbuatan yang dinilai negatif, namun keluarga pun tak menduga Nia dan Ardi terjebak dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba hingga menjadi seorang pengguna. Lantas benarkah meski perbuatan yang dilakukan Nia dan Ardi telah mencoreng nama baik keluarga, namun orang tua Ardi sekaligus keluarga besar telah memaafkan keduanya? Pak Ardi dan Bu Nia sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua dan keluarga besar dan kedua orang tua baik Pak telah memberikan maaf dan memberikan dukungan kepada keduanya untuk melalui masalah ini, bahwa apa yang terjadi ini adalah cobaan, beliau hadapi dengan sabar dan tabah dan mendukung penuh apa yang pada putranya untuk bisa selesai. Beliau mengambil hikmahnya apa terhadap peristiwa ini. Betapa ada penyesalan mendalam dari Bapak Ardi dan Ibu Nia karena pada peristiwa ini beliau akhirnya mengalami sampai di proses hukum. Tapi ya insya Allah ini akan ada hikmah besar dan akan lebih baik ke depannya.
dan beliau berharap ya Pak Ardi dan Ibu Nia agar semoga siapapun tidak akan ada yang menggunakan narkoba, tidak akan pernah ada yang coba-coba, karena itu sangat-sangat menyengsarakan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu jam 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.